Berarti kalau naik jabatan pasti naik gaji dong. Pak nangis, aku nangis. Yakin tak kayak gitu, kayak kerjaanmu itu selama 4 tahun, terus tambah 1 tahun profesi itu kayak sia-sia gitu loh, belajarmu itu kayak sia-sia. Hai semuanya, welcome back to Isana Risa Channel. Hari ini teman-teman, aku nggak sendiri ya. Aku bawa seseorang yang aku pengen kalian tuh bisa mendengar cerita hidupnya. Karena menurutku cerita hidupnya tuh keren banget. Dia masih muda, tapi dia sudah sangat berjuang keras untuk hidupnya. Dan hari ini tuh dia akan membagikan kisah hidupnya untuk kita semua. Oke, kita kenalan dulu aja ya. Hari ini tuh sama Happy. Halo Happy. Halo Kak, halo semuanya. Ya, halo semuanya. Senang banget ya. Kita ini sekota ya sebenarnya, tapi karena pandemi jadi ya harus menjaga jarak ya seperti ini. Nah, kayaknya kenalan dulu deh, Pi. Mungkin bisa memperkenalkan beberapa hal supaya teman-teman yang menyaksikan video ini bisa kenal Happy lebih jauh. Ya, ya halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Happy ya. Asal pasti pada bingung nih ya, asal dari mana kayak gitu ya. Muka ini timur tapi ngomong medok Jawa banget gitu ya. Ya, jadi aku lahir besar gitu ya, lahir Sidoarjo, besar Surabaya. Kemudian papa itu orang Irian ya, Jayapura kayak gitu. Mama Jawa asli kayak gitu. Jadi campuran tapi dari lahir kayak gitu dididik dengan budaya Jawa kayak gitu. Itu sih Iya, Kak. iya benar ya. Jadi benar-benar sangat cocok nih dengan kata-kata don't judge a book by its cover. Jadi pada saat kita lihat Happy, oh kayaknya orang dari kawasan tertentu, tapi pada saat mendengar suaranya loh, orang Jawa. Iya, Oke, Pi, makasih ya udah mau bisa Kak Isana wawancara pada siang hari ini. Nah, sekarang Happy ini kesibukannya apa? kesibukannya setelah lulus apoteker gitu ya, masih ini sih, akhir-akhir ini gitu ya, mengisi waktu luang kayak gitu sih Kak, untuk mulai belajar lah bahasa kayak gitu, lihat YouTube ya. Malah mikir juga, cobalah ya aku belajar bahasa otodidak gitu ya. Nah itu, dan juga sibuk pelayanan nih ya, banyak banget nih. Harus rapat ini kayak gitu ya, nganggur sih tapi banyak banget yang dikerjakan gitu. Itu sih Kak kesibukanku akhir-akhir ini. Iya, iya. Belajar bahasa apa? Dua Kak, jadi kan bahasa Inggris tuh, mau belajar conversation, jadi memperdalam conversation tuh supaya wah ngomong bahasa Inggrisnya bisa just gitu ya. Kadang itu dengar orang ngomong itu bisa tahu artinya, tapi nggak berani ngomong kayak gitu, karena takut salah ngomong. Nah itu mau belajar sedikit demi sedikit lah memperbaiki itu gitu ya. Conversation dalam bahasa Inggris. Terus yang kedua, karena aku ini seorang K-popers gitu dan K-drama lover. Jadi mulai belajar bahasa Korea kayak gitu ya. Mulai terbantu sih, karena kan suka banget nih sama drama kayak gitu ya. Bahkan maraton drama nih, seringnya maraton kayak gitu ya teman-teman, maraton drama sampai ada tidur jam 2 kayak gitu cuma gara-gara nonton drama. Oh my god kayak gitu. Nah kayak gitu itu sih mulai dapat kosakata atau vocab ya, kalau bahasa Inggris kan vocabulary kayak gitu. Nah vocab itu sudah terdengar, jadi mulai belajar bahasa Korea ini conversation sih itu lebih nyambung, lebih lebih oh iya, tahu-tahu sedikit-sedikit lah kayak gitu. Dan mulai belajar tulisan Hangul kayak gitu, memang susah sih tapi mencoba kayak gitu, yang mendisiplinkan diri untuk belajar kayak gitu sih Kak. Wah, semangat ya, Pi, belajar bahasanya. Pasti berguna kok. Pasti berguna banget. Oke, dan juga selamat ya untuk Happy, baru saja lulus, baru saja disumpah ya untuk profesi. Baru Semua profesi. saja dan selamat untuk Happy. Oke, nah ngomong-ngomong soal profesi apoteker, gimana nih Pi perasaannya setelah lulus? Tapi teman-teman, eh, Happy ini lulus waktu dulu, tahun lalu ya, lulus S1, wisudanya online. Nah, sekarang sumpah juga itu online. Nah, gimana tuh perasaannya, Pi? Sedih sih sebenarnya ya, karena belum pernah gitu ya untuk di wisuda secara daring gitu ya atau offline, karena memang lulus
waktu udah masa pandemi kayak gitu, dan nggak bisa wisuda. Itu aduh sedih banget, tinggal berapa minggu gitu ya menunggu wisuda, itu berapa minggu ternyata semua itu harus online kayak gitu. Ya sudahlah, menerima kayak gitu ya. Terus apoteker nih maunya juga, teman-teman juga maunya juga profesi nih, waduh, karena kita satu angkatan nih ya nggak merasakan nih wisuda offline kayak gitu, maunya sumpah ini berharap gitu ya bisa untuk luring atau offline. Ternyata ya sudah, keputusan fakultas gitu ya harus menentukan daring gitu, ya sudah daring, akhirnya semua daring. Memang sedih sih kayak gitu, tapi banyak hal juga sih yang bisa disyukuri ya dari kuliah daring kayak gitu, sudah daring. Jadi nggak perlu repot-repot dandan gitu ya, cuman pakai ini efek aja tuh bisa tuh sebenarnya, nggak perlu keluar uang banyak gitu ya untuk dandan dan sebagainya, dan ribet juga harus ke sana pagi-pagi, aduh ribet banget kayak gitu. Sebenarnya kekecewaan itu ada, tapi ya tetap belajar untuk bersyukur sih Kak. Setelah profesi, pasti kan ya kita harus realistis dong. Seseorang itu pastilah punya rencana ya. Apa nih rencana Happy setelah selesai, dalam arti pendidikannya saat ini, untuk saat ini selesai pendidikan formal. Apa yang Happy rencanakan? Ya, rencana sekarang atau dulu ya Kak? Ceritain dulu aja ya. Oh, boleh. Ya, jadi dulu itu kan karena aku dulu bekerja lebih dulu gitu ya, jadi kan kerja dan kuliah kayak gitu. Aku dulu kerja di rumah sakit swasta di Surabaya, dan itu memimpikan gitu ya. Selesai lulus studi selesai, ya sudah, aku akan tetap di situ. Ya, tetap istilahnya kalau di profesi gitu ya, apoteker itu sebagai seorang manajer kayak gitu. Nah, aku sudah memikirkan, ya sudahlah, kuliah sama kerja diselesaikan 4 tahun, kemudian nambah 1 tahun untuk profesi, ya tetaplah di situ kayak gitu ya. Akan naik, istilahnya naik jabatan nih, naik tingkat dari dulunya yang pekerja biasa kayak gitu ya, menjadi seorang manajer lah kayak gitu. Nah, dulu berpikir seperti itu teman-teman. Tapi ternyata di tahun 2019 gitu ya, itu mulai dibukakan sih ya visi Tuhan kayak gitu. Mulai mengerti gitu ya hati Tuhan, akhirnya memilih untuk berkomitmen di dalam pelayanan mahasiswa. Itu sih Kak untuk sekarang kayak gitu. Jadi berkomitmen gitu ya untuk, ya sudah beberapa tahun ini kayak gitu untuk mengerjakan pelayanan mahasiswa. Gitu Kak. Ini menurut saya juga cukup wow kayak gitu. Karena kalau berbicara soal di dunia profesi, pada saat Happy ini awalnya udah bekerja cukup lama ya, kurang lebih berapa tahun Bi di rumah sakit itu? Kurang lebih hampir 7 tahun kayak gitu. Hampir 7 tahun. Jadi kalau kita lihat di dunia profesi, pada saat seseorang bertahan lebih dari 3 atau 4 tahun di suatu perusahaan, pasti orang tersebut memang karakternya itu adalah orang yang bisa bertahan walaupun dalam tekanan. Ya dimanapun pastilah ya, di pekerjaan manapun pastilah ada konflik, ada tekanan, tapi kita memilih mau bertahan atau enggak. Dan Happy itu bertahan hampir 7 tahun loh. Nah sebenarnya setelah Happy selesai, punya kesempatan untuk naik jabatan. Berarti kalau naik jabatan pasti naik gaji dong, ya kan? Pasti. Karena kalau jabatan pasti didukung dengan naiknya pemasukan. Nah, kenapa kamu melepas itu, Pi? Dan 2019 tuh ada apa? Apa yang menggelisahkan kamu? Karena ya kita realistis aja, untuk melepas itu tuh pasti ada sesuatu yang lebih menarik sehingga Happy mau melepas itu. Jabatan plus gaji, ya kan? Aduh, ini aku nanti nangis nih. Aduh, gimana nih siapin tisu nih? harus siapin. Mana ya? Oh, sudah gampang. Ya, semoga aku tidak menangis gitu ya. Nggak cerita ini. Jadi, ya. Oh, di 2019 gitu ya.
mulai merenungkan itu justru malah sebelum camp nasional mahasiswa kayak gitu. Justru waktu kita kursus gitu ya, ada namanya kursus waktu itu mempersiapkan diri gitu ya, waktu kita camp nasional mahasiswa. Nah itu ada satu kursus yang namanya kursus Kairos ya, situ diperlengkapi begitu rupa ya, supaya nanti waktu kami satu angkatan gitu ya, beberapa orang gitu sih mengikuti camp ini kayak gitu ya, camp nasional mahasiswa ini. Kemudian di dalam kursus ini yang tadi aku sudah sebutkan, kursus Kairos ini justru malah dibukakan kayak gitu ya, lebih dalam tentang visi kayak gitu, lebih dalam tentang hati Tuhan gitu sih. Jadi melihat bahwa ini waktu itu cerita tentang Bapak Abraham kayak gitu ya, itu kan dia dikasih berkat tuh, kan berkat anak cucu dan sebagainya. Nah itu pun juga berlaku gitu ya bagi kita. Seringkali nih ya, kita kan sebagai orang Kristen nih selalu ingat bahwa kita itu kita ini diberkati untuk memberkati orang lain kayak gitu. Nah, seringkali konotasi itu adalah konotasi berkat itu adalah berkat jasmani, kayak hidup diberkati. Padahal kita tuh sudah dapat berkat yang sejati itu gitu ya. Berkat itu ya hidup kekal yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Nah, dari situ sih bahwa ya itu loh berkat yang sesungguhnya kayak gitu. Saat kamu sudah menerima berkat itu, kehidupan yang kekal itu, apakah kamu hanya diam kayak gitu sih? Apakah kamu hanya diam dan ya sudah berkat itu berhenti di kamu kayak gitu? Ya maukah kamu membagikan berkat yang kekal itu kepada orang lain kayak gitu? Nah di situ sih Kak, di waktu kursus itu aku mulai memikirkan, oh iya ya, selama ini tuh itu sih yang kulihat bahwa berkat itu hanya berhenti di aku kayak gitu sih. Jadi apalagi di ini ya, di camp nasional mahasiswa itu, aku memang mengikuti salah satu apa itu ya istilahnya kapsel lah ya, kapsel. Nah itu memang sangat digelisahkan di dalam kapsel ini. Itu bilang selagi masa mudamu kayak gitu, ya berikanlah sedikit dari waktumu. Pak nangis, aku nangis. Jadi diingatkan berikanlah sedikit dari waktu masa mudamu itu untuk Tuhan kayak gitu. Jadi mulai menggumulkan kayak gitu ya, mulai menggumulkan dari 2019 sampai sekarang kayak gitu. Aduh, aku nangis. Iya. Gitu sih Kak. Jadi mulai digelisahkan di situ gitu sampai sekarang. Jadi menggumulkan itu sampai sekarang dan memang lebih banyak dibukakan kayak gitu sih Kak. Pada saat memilih untuk meninggalkan sesuatu pasti ada konsekuensi dong, ya kan? Iya. Apa konsekuensinya dari pilihan itu dalam hidupnya Happy? Konsekuensinya ini ya, karir kayak gitu ya, meninggalkan karir. Karena aku merasa memang aku kan kerja di rumah sakit kayak gitu. Tengah kegiatanku apalagi di dalam dunia pekerjaan ya, yang klinis, yang di farmasi 3 shift ini memang sedikit susah dan nggak mungkin juga aku harus tukar shift kayak gitu ya, setiap selalu ada pelayanan atau apa kayak gitu. Waduh, susah banget. Aku bisa melayani Tuhan, tapi di sisi lain aku merugikan orang lain kayak gitu, merugikan temanku kan, karena mungkin dia ada keperluan lain, aku tukar, ya jadinya nggak bisa kan, aku tukar jadwal kayak gitu sih Kak. Aku jadi melihat bahwa itu sih konsekuensinya kayak gitu ya. Terus konsekuensi pilihan ini karir tadi yang pertama, terus kemudian apa lagi ya? Iya, kalau berhubungan dengan pendapatan pastilah ya, pasti itu, aduh itu pasti berpengaruh sekali kayak gitu. Tapi di situ aku melihat sih 1 tahun kan, aku sudah 1 tahun nih udah nggak kerja kayak gitu ya, dari tahun 2020 sampai tahun ini 2021, dan aku melihat Tuhan masih memelihara gitu sampai sekarang. Nah itu sih dari tabungan aku dulu kan memang rajin banget tuh ya menabung, nggak tahu tuh tiba-tiba tabungan bisa banyak, dan ya ampun aku bisa nabung segitu banyaknya kayak gitu ya, padahal itu sama kuliah kayak gitu, uang itu juga aku pakai untuk kuliah kayak gitu, dan nggak pernah sih meminta orang tua sepeser pun gitu ya untuk biaya mah beli ini, mah beli itu, enggak pernah sama sekali itu. Jadi memang semua gitu ya, bahkan uang bensin, uang apa ya, aku beli apa gitu ya, beli lah pokoknya cewek ini beli skincare dan sebagainya, itu semua ya bersyukurnya kayak gitu, Tuhan itu masih memelihara sampai sekarang kayak gitu. Itu sih Kak, itu 2 konsekuensi sih yang harus aku tanggung gitu ya dengan pilihanku ini. Iya. Bener. Itu konsekuensi yang sangat realistis ya. Ya mungkin ada yang nggak tahu, jadi Happy ini pada saat berkuliah, angkatan berapa, Pi?
2015. 2015 ya, 2015 sampai pokoknya selesai S1, Happy bekerja dan membiayai kuliahnya sendiri ya. Makanya tadi ceritanya seperti itu. Pada saat mau masuk profesi baru berhenti bekerja ya. Ya. Gimana dengan pendapat orang-orang terdekat? Karena gini ya, kadang itu kita bisa nih ya punya ketetapan hati, ya harus yakin dengan pilihan. Dulu aku juga gitu, hanya agak gimana ya, aku nggak tahu cara membahasakannya, tapi kalau dengan pendapat orang terdekat itu kadang tuh bukan menggoyahkan iman, tapi lebih ke arah, aduh, takut mengecewakan. Yeah. Nah, gimana? Kalau Happy sendiri ada nggak di pemikiran seperti itu atau enggak? Kalau takut mengecewakan pasti gitu ya. Ini sedang meyakinkan sebenarnya ya, meyakinkan orang tua kayak gitu ya bahwa pilihanku adalah ini kayak gitu ya. Jadi ini sedang dalam proses gitu ya teman-teman, meyakinkan. Itu benar-benar takut gitu ya. Tapi ya kembali lagi sih melihat ini ya, aduh kan nangis. Sih pasti mengecewakan kayak gitu ya, itu pasti takut mengecewakan ya. Takut mengecewakan ya, tapi ya inilah kayak gitu ya, ini pilihan hidupku. Ini lebih aku melihat bahwa aku ingin tunduk ke siapa kayak gitu ya, pemilih hidupku atau ya kemauanku kayak gitu, atau kemauan orang tuaku kayak gitu. Jadi aku lebih memilih untuk ya sudah aku tunduk dan taat dengan pemilih hidupku kayak gitu sih Kak. Yakin tak kayak gitu, kayak kerjaanmu itu selama 4 tahun terus tambah 1 tahun profesi itu kayak sia-sia gitu loh, belajarmu itu kayak sia-sia. Terus aku mikir enggak sih, karena memang enggak ada kok sesuatu yang kita belajar itu yang sia-sia kayak gitu, pasti ada gunanya lah nanti kayak gitu. Mereka sempat mikir yakin tak itu bukannya nanti akan sia-sia kayak gitu ya. Tapi aku terus meyakinkan sih bahwa ya kembali lagi kayak gitu, otoritasku yang tertinggi, otoritas yang tertinggi dalam hidupku ya Allah kayak gitu. Ya aku mengikuti otoritas yang tertinggi kayak gitu sih. Apalagi aku sudah melihat banyak hal gitu ya, perbuatan yang Tuhan sudah lakukan. Terus sih jadi nggak ada keraguan lagi sih untuk mengikut kayak gitu otoritas yang tertinggi itu. Pesan ini juga aku kembali diingatkan ya. Beberapa waktu lalu aku sempat belajar firman Tuhan dengan satu kelompok KTB, bukan kelompoknya Happy, ada kelompok yang lain. Dan itu tuh berbicara soal harta surgawi dan harta duniawi. Jadi harta duniawi itu adalah segala sesuatu yang bisa habis di dunia ini. Dan pencuri bisa datang mengambil, karat, ngengat, bisa menghancurkan. Itu semua tuh bisa habis, bisa diambil atau bisa hancur. Kalau harta surgawi itu bernilai kekal. Tanya kan ke mereka, menurut kalian harta surgawi itu apa? Mereka jadi bingung kayak gitu, jadi bingung. Harta surgawi ini apa? Nah, akhirnya ya ada penjelasannya kayak gitu. Nah, ini perspektif yang baik ya teman-teman, dimana sejauh apa kita mengenal Allah akan membuat kita juga semakin jauh berani untuk menyerahkan diri kita. Jadi untuk kasus Happy ini benar-benar jujur bagiku ini ajaib, karena aku juga nggak pernah minta Happy untuk tolong doakan ini, enggak, tiba-tiba aja datang sendiri, Kak aku mendoakan seperti ini aku jadi semakin menguatkan pemahamanku bahwa gila ya, kalau Roh Kudus sudah bekerja itu mau ada halangan seperti apapun juga nggak bisa sampai berani mengambil keputusan seperti itu. Nah mungkin ada beberapa yang mungkin masih bingung nih, ini emang Kak Happy ini keputusannya apa? Kayaknya kita belum jelas ya ngomong di sini. Mungkin Happy bisa memberikan satu pernyataan. Jadi keputusan Happy ini apa sih? Latar belakang dulu ya Kak ya, kenapa kok mengambil keputusan ini ya tadi ya, benar sih kata Kak Isan ya, jadi pengalaman mengenal Kristus lebih dalam kayak gitu ya, akhirnya ya Tuhan membukakan itu tadi, dan ya lebih dipertajam tadi ya di camp nasional kayak gitu, itu menggumulkan banget tuh sampai 1 tahun gitu ya, ini akan di tahun 2018. Nah, waktu ikut KRB, camp regional bersama, ya waktu di Malang. Waktu itu aku sudah ada di pemuritan gitu ya, di dalam KTB sudah tahun ketiga, 2018, aku kan angkatan 2015 kayak gitu ya, jadi tahun ketiga.
Ya di situ aku mulai melihat, iya ya kok berbeda sekali kayak gitu ya, pemuritan yang aku alami kayak gitu di dalam KTB yang bisa berdampak gitu ya bagi teman-teman sekitar, menunjukkan kasih yang nyata, ya itu kayak ini sih, kayak ada suara ya, aku percaya sih bahwa itu hal yang baik kayak gitu ya, Roh Kudus pasti itu yang ngomong kayak gitu, karena itu hal yang baik kayak gitu. Itu bilang, kamu sudah tahu mana yang benar, ayo kayak gitu kembali melihat generasi gerejamu kayak gitu, bantu mereka. Nah itu persis banget sama kayak dulu waktu 2016. Nah itu aku bergumul waktu itu kan antara kan maba nih, PMK BM juga baru perintisan kayak gitu ya, PMK BM baru perintisan, dan juga aku juga ada pelayanan di gereja awal. Memang aku dari dulu pelayanan kayak gitu ya teman-teman di gereja. Nah itu bergumul sebenarnya waktu itu, ini kemana nih kayak gitu, aku fokuskah pelayananku di gereja kayak gitu ya, karena gerejaku pun jauh gitu ya di Sidoarjo, jangan kuliahku di Surabaya, kerja di Surabaya kayak gitu, atau aku fokus di dalam PMK aja kayak gitu. Nah waktu salah satu sesi yang namanya AWG di KMKTB ya 2016 itu ya sama kayak gitu, ada suara kayak gitu, tetap di PMKWM kayak gitu, bantu di situ. Nah itu sih aku melihat bahwa iya sih kalau saat kita mengerjakan pekerjaan baik ya, ya itu pasti suara Tuhan kayak gitu, karena itu kerjaan baik kayak gitu. Nah mulai dari situ aku juga mengumpulkan, mari tetap mendoakan dan ya tetap setia gitu ya di dalam PMKWM, akhirnya sekarang di PMK Kota gitu. Nah sebenarnya awalnya kan ke gereja nih, karena 2018 itu ya awalnya itu ke gereja kayak gitu ya, terus habis itu di tahun 2019, nah yang camp tadi tuh mulai dibukakan kayak gitu. Ternyata kalau aku bisa melayani 3 generasi ya gitu ya, mahasiswa kayak gitu, terus kemudian remaja pemuda ya itu yang ada di gereja dan sekolah minggu, jadi pas gitu ibu ya, ini ibu ya, seorang ibu waktu itu 3 generasi, pas juga nih aku juga pelayan di 3 generasi ini kayak gitu, sekolah minggu aku pegang kayak gitu ya, kemudian di pemuda remaja aku pegang kayak gitu, dan kemudian mahasiswa aku pun waktu itu sudah menjadi PKK ya di tahun itu, jadi 3 generasi kayak gitu. Itu bagiku wow, itu bukan suatu kebetulan kayak gitu, kamu sudah dipercayakan loh untuk 3 generasi ini kayak gitu, maukah memberi dirimu gitu ya untuk ya setia di dalam pelayanan ini. Dan keputusanku akhirnya di 2019 itu ya sudah menjadi berkomitmen beberapa tahun ke depan untuk tetap di pelayanan mahasiswa itu sebagai staff gitu ya, sebutin aja kayak staff perkantas Jawa Timur, Surabaya gitu ya. Surabaya, iya. Jadi Happy akan menjadi seorang full timer ya. Ya, itu pergumulan yang tidak mudah. Aku juga pernah ada dalam posisi itu. Jadi benar-benar itu pengambilan keputusan tuh benar-benar harus mengambil keputusan berdasarkan kesadaran sendiri, tidak ada paksaan, dan memang aku juga mengambil keputusan waktu itu karena panggilan sendiri kayak gitu. Mungkin pertanyaan terakhir, kalau bisa dibilang pertanyaan terakhir dari aku. Banyak orang tuh yang sebenarnya masih bingung gimana sih untuk mencari kehendak Tuhan, gimana sih untuk mencari tujuan hidup. Tapi bisa kasih tahu selama ini Happy caranya gimana sih bisa dapat kayak ini loh hati Tuhan untuk aku, ini loh keinginan Tuhan untuk aku nih, caranya tuh gimana, cara yang aplikatif? Oke, cara yang aplikatif yang paling ampuh kayak gitu ya teman-teman, baca firman kayak gitu. Apalagi kalau bukan itu ya, ya Yohanes 1 ayat 1 gitu ya, firman itu adalah firman itu pada awalnya dengan Allah kayak gitu, bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah kayak gitu. Mustahil orang bilang ingin mendengar suara Tuhan, ingin tahu kehendak hidupnya, tapi ya nggak pernah baca firman Tuhan kayak gitu, nggak pernah baca apa yang Allah ingin sampaikan kayak gitu dalam hidupnya, itu mustahil banget. Dan nggak satu dua orang sih Kak, yang aku juga sering dengar ya, mereka kayak gitu ingin hidupnya itu sesuai dengan kehendak Tuhan kayak gitu, tapi ya dalam kehidupan sehari-harinya ya nggak pernah saat teduh, nggak pernah berdoa kayak gitu, ya susah kayak gitu. Yang paling aplikatif adalah ya tetaplah terus bergumul di dalam Tuhan, ya itu tetap bertanya kayak gitu lewat doa, tetap bergumul, kemudian ya itu baca firman Tuhan kayak gitu. Ini yang aku dapat nih ya, tips dari
Kak Isan gitu ya, kakak TB gue nih, catat kayak gitu, catat firman Tuhan kayak gitu, karena itu akan membantu kalian, dan itu bener-bener kayak gitu, bener banget sih teman-teman. Jadi kayak oh iya ya kayak gitu, sama kayak kalian itu diarahkan sebenarnya itu akan lebih peka kayak gitu, lama-lama itu akan peka, oh iya aku kapan hari itu dapat renungan kayak gini loh kayak gitu, dan Tuhan ngomong kayak gini di dalam firman-Nya gitu ya, aku mendapatkan hal ini. Terus besok lagi itu kalau teman-teman buka lagi gitu ya, melihat lagi ke belakang gitu, setiap catatan-catatan itu akan kayak diarahkan kayak gitu loh teman-teman. Gitu sih Kak. Ya aku ya itu sih, berdoa, kita bergumul gitu ya di hadapan Tuhan, tetap tanya, dan juga baca firman kayak gitu. Catat, yang paling penting itu juga catat juga tuh firman Tuhan, itu penting banget. Iya, iya, benar sekali. Oke, ya teman-teman, intinya adalah firman Tuhan itu bukan kamus ya. Jadi, oh, mau cari pasangan hidup, halaman berapa? Bukan begitu, tapi kita konsumsi, kita bergaul dengan firman Tuhan setiap hari, dan Tuhan bisa berbicara kepada kita lewat firman Tuhan, lewat khotbah, lewat buku pun, atau pada saat mendengar lagu juga beberapa orang itu bisa kayak, wow, kayaknya ini pesan yang terus Tuhan bicara ke aku secara pribadi. Oke, terima kasih banyak Happy untuk sharingnya, untuk kesaksiannya. Semoga bisa memberkati semua yang mendengar atau menyaksikan video ini ya. Dan juga teman-teman, kalau kalian masih punya pertanyaan, nanti aku akan mention Instagramnya Happy. Kalian bisa mau DM-DM-an langsung, mau follow juga silahkan kayak gitu. Dan terima kasih yang udah menyaksikan video ini ya. Semoga memberkati, dan juga kalau kalian merasa video ini kontennya bisa nih dibagikan kepada teman, saudara, keluarga, silakan share. Jangan lupa like, comment, subscribe YouTube channel ini, dan kalau kalian punya masukan, Kak bahas ini dong, Kak bahas itu dong, segala macam, bisa komen atau bisa DM di Instagramku juga. Oke, terima kasih banyak ya, Happy ya. Ya udah semuanya, bye-bye.